Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sehat sedanten nggih. Alhamdulillah. Ngapunten dalu menika kula gentosi Ustaz Fatan. Terus niki tim tahsine nggih mboten enten. Karena hari ini hampir separuh lebih pada ke Solo, ada agenda di sana, rombongan ten ceritane. Pada naik kereta, nanti malam pulang insyaallah. Nggih. Saderengipun kawiwitan monggo sareng-sareng maos surat Al-Fatihah. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali, bertatap muka kembali untuk bermajelis ilmu. Majelis ilmu menika harus senantiasa kita hadiri, kita miliki. Kenapa? Karena kita ini orang yang senantiasa memerlukan petunjuk, orang yang selalu memerlukan pedoman. Petunjuk itu ketika kita mendapatkan ilmu. Nah, maka kita berharap bapak-bapak, ibu-ibu, dengan ilmu ini arah hidup kita semakin jelas, semakin terang benderang. Kita nanti akan ketemu Allah, dan ketika kita bertemu Allah, Allah akan bertanya kepada kita apa yang dulu kita kerjakan selama di dunia. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika kita hidup di dunia ini tanpa petunjuk, perilakunya ngawur, perilakunya sembrono, nanti ketemu Allah, terus Allah tanya, apa yang dulu kamu lakukan? Masa kita dengan bangga mengatakan ngawur ya Allah, sembrono ya Allah? Kan izin Bapak Ibu. Kita harus malu ketika bertemu Allah Ta'ala, kita mengatakan hal yang seperti itu. Nah, maka dengan ilmu inilah kita bisa menjalani kehidupan ini dengan benar. Nah, kita berharap ilmu yang kita dapatkan ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah itu adalah ilmu yang memunculkan amal dan mendorong kita untuk menyampaikan. Jadi ilmu barokah menika syaratnya kali.
kita sendiri pengen beramal dengan ilmu tadi. Yang kedua, saking nikmatnya kita dengan ilmu tadi, kita sampaikan. Kita pengen nyampaikan. Berarti setiap bapak dan ibu ini punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Berarti jenengan ini sebetulnya dai, gitu. Dai. Orang yang menyampaikan, orang yang mensyiarkan ilmu. Nah, jenengan ngaji teng mriki sampun pinten tahun? 3 tahun? Pun luweh nggih? Pun luweh pun wonten. Kinten-kinten ilmune pun kathah dereng. Pun 3 tahun kok. Pun 3 tahun kok dereng wonten isine. Kan nek pun 3 tahun kudune pun wonten isine, gitu. Karena sudah 3 tahun, harusnya ada yang disampaikan. Maka kita ini Bapak Ibu, ketika mencari ilmu, tanggung jawab berikutnya adalah mengamalkan dan mengajarkan. Mengajarkan itu tidak harus menjadi guru, tidak harus seperti ini, tetapi satu sama lain. Contoh Bu, Abu Bakar As-Siddiq itu ketika masuk Islam, yang didatangi tidak langsung majelis besar, tapi nyari kawan-kawannya. Teman baiknya siapa? Teman baiknya itulah yang ditawari Islam. Saya masuk Islam, saya menjadi pengikutnya Muhammad. Kamu mau nggak ikut? Dijelaskan. Akhirnya datanglah ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, ada Thalhah bin Ubaidillah, ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi teman-teman dekatnya yang kemudian masuk Islam. Jenengan nek kalih rencang cerak niku nek matur gampang napa mboten? Gampil nggih. Wis koyok kanca banget nggih. Koyok rawedi nek nglarani ati ngeten ngoten. Ini kesempatan kita untuk mengajak pada kebaikan. Jadi rumusnya memang bersahabat lalu kemudian ajak. Kalimat bersahabat kenapa? Tadi kalau orang itu sudah bersahabat, sudah konconan, ape itu ketika mau ngajakkan sesuatu atau melarang sesuatu itu lebih nyaman. Kowe iki mbok yo ora koyo ngono, kan lebih enak. Tapi kalau kita nggak kenal, kita mau seperti itu, napa Bapak Ibu? Sungkan, gitu? Rodok ra kepenak ini, rodok ra kepenak. Tetapi kalau kita sudah akrab, maka keakraban itulah yang kita manfaatkan untuk ajak. Maka ketika jenengan ngaji di sini sudah 3 tahun lebih, wah niku nek cah SMP sampun lulus, gitu. SMA nggih pun lulus pun 3 tahun. Maka madrasah Al-Ihsan ini lulusannya nggih jenengan sedaya niki. Nah, lulusannya harus siap ngamalne dan harus siap napa? Ngajarkan. Semangat ini harus terpupuk dalam diri kita Ibu-ibu. Sehingga tidak nunggu Pak Kiai untuk menasehati, tidak nunggu Pak Ustadz untuk menasehati, tidak nunggu tokoh-tokoh besar untuk menasehati, tetapi kita yang sudah mencari ilmu punya peran untuk memberi nasihat, ngajak-ajak kebaikan dan melarang pada keburukan. Kenapa keburukan subur Bapak Ibu? Karena seringkali yang baik diam. Saya ulang ya. Kenapa keburukan itu subur? Karena seringkali yang baik diam. Yang baik membiarkan keburukan. Mungkin dulu awalnya keburukan hanya kecil. Wis rapopo ming ngono. Lama-lama rada gede. Wis rapopo ming ngono ijek diming. Lalu semakin lama tambah gede, arep ngelekne ra kepenak. Padahal sekali lagi Bapak Ibu, ilmu itu tanggung jawabnya adalah diamalkan dan diajarkan. Dan kita punya tanggung jawab itu semua. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu mendorong kaum muslimin dengan mengatakan sampaikanlah darimu walau hanya 1 ayat. Itu tuh dorongan. Nek jenengan ki senes ustazah, senes dinan ustad, kuwi wis pokoke sak ayat yang jenengan eling. Kan apal nggih Al-Fatihah apal nggih?
Apal. Bismillah pun apal nggih? Apal. Berarti bismillah itu sampai nih. Bismillah, ayo ngomong bismillah saat durunge ngopo-ngopo gitu. Jadi ayat yang sudah kita hafal sebetulnya banyak. Padahal Rasul hanya mensyaratkan sampaikanlah olehmu walau hanya satu ayat, mengsa ayat. Bukan sampaikanlah olehmu sa Quran boten, tapi sa ayat. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap kita harus menyadari tanggung jawab tersebut. Sehingga keluarga kita yang bertanggung jawab. Orang sekitar kita juga punya tanggung jawab sebetulnya. Kanan kiri kita, depan kita, belakang kita punya tanggung jawab. Keluarga besar kita juga sama, kita punya tanggung jawab atas mereka. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari masjid ini kita berharap kaum muslimin semakin makmur dengan ketaatan, makmur dengan kebaikan. Pusatipun di masjid. Pusatipun masjid. Makanya di masjid ada pengajian seperti ini. Ketika pengajiannya dihadiri banyak orang, ibu-ibu, bapak-bapak, maka ibu-ibu, bapak-bapak menika ketika lulus selesai dalam satu majelis, maka tugasnya ngamalkan dan ngajarkan. Ini nggak boleh lupa. Simbah-simbah nggih ngoten wis mantep pokoke ayo le. Memang resiko ngajarkan itu kathah. Resiko nyampaikan kebaikan dan larang keburukan itu kathah. Seringkali dinesoni gitu. Dinesoni, dimanggeli ngoten. Mbuh malah kowe ra dikancani ngoten ne. Biasane diweweh-wewehi dadi ra diweweh-wewehi. Rasulullah Muhammad SAW, karena teladan kita itu beliau, maka kita harus ingat beliau itu sampai dikatakan wong edian ya Bu. Jenengan purun mboten dilokne wong edian. Mboten nggih. Langsung nesu-nesu gitu iki. Orang gila langsung dikatakan dukun, dikatakan penyihir. Napa? Ecean teng jenengan sing paling welek napa? Pernah diece orang gila, Bu? Dereng nggih? Dukun? Penyihir? Mboten nggih? Tukang syair, terus Rasul itu eceane kuatah banget. Kadang nggih wonten wong kesetanan. Jadi Rasul sampai dihina kesetanan. Gara-gara ketika turun wahyu, saking beratnya wahyu itu, ayat-ayat Quran itu turun, maka Rasul sampai seperti kejam ngoten, Pak, seperti kejam. Jadi orang yang melihat itu seperti dukun, seperti orang kesetanan. Padahal itu hanya tuduhan. Itu namun tuduhan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau orang itu dituduh, apakah selalu itu benar? Mboten. Niki jenengan dituduh orang gila napa jenengan tenanan gila? Mboten toh? Mboten. Maka resiko aja-aja itu memang kadang diece, kadang dikucilkan, kadang dihinakan dan sebagainya. Dan begitulah Islam ini akan subur. Begitulah Islam ini akan semakin kuat kalau ada orang yang mau dengan sungguh-sungguh mengamalkan ilmunya dan ngajak-ajak orang. Berarti kalau sudah siap ngajak-ajak, siap dengan resikonya. Pak Ustadz, kula ngajak-ajak tonggo kula, malah diomel-omeli, sesuk kapok aku. Nembe pisan gitu, nembe pisan. Nanti baru 5 kali, Pak Ustadz sudah 5 kali, aku wis kapok moh. Baru 5 kali. Rasul itu ditolak 13 tahun loh, Pak. Rasul ditolak pinten? 13 tahun. Di Mekah itu ditolak 13 tahun. Lalu dakwah mulai subur dan terang benderang ketika hijrah ke Madinah. Setelah 13 tahun itu, 13 tahun itu ditolaknya, Masya Allah, ngeri betul. Sampai pamannya sendiri, Pak Lek, Bude, Bule, pokoknya keluarganya sendiri itu nolak, nentang, bahkan ngata-ngatai, wis pokoknya punya niatan bunuh dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Berapa lama? 13 tahun. Jadi kalau kita ini ditolak baru sekali 2 kali,
ngoten nggih, rapopo. Karena bandingane kula lan panjenengan sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira ibu-ibu dari majelis Senin ini nanti akan lahir para ustadz dan lahir para ustazah. Yuswane wonten sing 70 tahun, gitu Mbah. Kudu semangat. Nah, kalau yang ngajar, yang belajar nggak punya semangat ngamalnya dan ngajarkan, kinten-kinten sinten sing badhe ngajar-ngajar. Madak nunggu saking sajadah kan kaduan to, Bu. Tangkilan kan kathah iki. Pak Narto niki nggih insyaallah. Siap nggih Pak Narto? Dados ini sekali lagi bukan napa nggih, senes guyon Bapak Ibu, tapi tenanan. Karena kalau kita perhatikan Bapak Ibu, para sahabat dulu ketika mereka itu baru masuk Islam, contoh Bapak Ibu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ketika baru masuk Islam, itu satu di antara yang dilakukan adalah langsung mendatangi Abu Jahal. Jadi ketika kira-kira masuk Islam, malamnya itu Umar mikir, siapa orang yang paling memusuhi Rasul, yang dicari langsung yang paling memusuhi Rasul. Berarti yang paling memusuhi Rasul yang kira-kira paling garang gitu. Maka ketemulah di benak Umar, oh namanya Abu Jahal. Maka langsung besok datang ke rumah Abu Jahal. Ketok-ketok Abu Jahal gitu, dibuka, disambut baik karena Umar ini juga tokoh penting. Ketika disambut baik, maka Umar langsung mengatakan, aku sekarang jadi pengikutnya Muhammad. Wah, langsung dijebles pintunya, jebles gitu ya. Langsung dibenci sama kancane dhewe, Bu. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an itu langsung cari orang di sekitar Ka'bah. Siapa orang yang kalau saya sampaikan beritanya cepat nyebar gitu. Berarti dari dulu sampai sekarang itu viral niku wonten wae. Nah, saat ini medsos jenengan tinggal klik teng HP wis tekan ngendi-ngendi. Dulu Umar nyari orang yang bisa menyebarkan berita dengan sangat cepat. Maka ketemulah salah seorang orang Quraisy yang saya lupa namanya. Itu ya Umar itu. Terus Umar menyampaikan, saya masuk Islam gitu. Saya masuk Islam. Langsung dia lari woro-woro nyampaikan, Umar masuk Islam, mangkel kabeh niku. Jadi orang-orang yang ada di situ itu langsung marah semua. Kenapa marah? Karena Umar bin Khattab adalah tokoh, dia adalah orang kepercayaan orang-orang Quraisy yang bisa diandalkan, kok menjadi pengikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru 1 hari masuk Islam. Kira-kira ilmu agamanya wis kathah napa dereng? Dereng. Tapi keyakinannya yang mendahului. Apa keyakinannya? Hidupku untuk Allah, hidupku ini berarti kebenaran, matiku juga kebenaran. Berarti kalau saya hidup di atas Islam berarti saya ini berada di atas kebenaran. Kalau saya mati di atas Islam berarti saya di atas kebenaran. Berarti ayo ngajak-ajak wong sing akeh gen padha-padha mlebu Islam. Nah, maka Bapak Ibu sekali lagi ini semangat yang harus tertanam dalam diri kita. Mulai kita renungkan, aku ki ngaji pirang-pirang tahun kudu mulai semangat ngamal nih, semangat ngajar nih. Siap nggih? Siap. Pekan besok kudu mangkat loh, Bu. Niki tugas. Niki tugas. Tugasnya mboten tugas sing kedah laporan, tapi ini tugas kita sampai mati. Tugas dari Allah Ta'ala dan tugas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa dalile Bapak Ibu? Dalilipun nggih menika wahyu pertama dan kedua. Wahyu pertama nggih menika Iqra, bacalah, kon sinau sing tenanan. Wahyu kedua, ya ayyuhal muddatsir kum fa'angdzir, wahai orang-orang yang berselimut. Rasul saat itu selimutan. Kum, bangun, fa'angdzir, dan beri peringatan. Maka selama hidupnya Rasul menjadi nabi 23 tahun, dua hal ini selalu dilakukan terus-menerus.
baca yaitu Quran untuk semakin tambah petunjuk, kum bangun, fa'angdzir lalu memberi peringatan. Nah, setiap kita ini Bapak Ibu ketika dapat ilmu ada semangat untuk aku pengen nyampe nih yang kai, aku pengen nyampe nih yang kai. Minimal sinten? Minimal adalah orang sekitar kita dan kawan-kawan dekat kita. Siapa orang sekitar kita? Keluarga kita. Kawan dekat kita siapa? Nggak tahu. Jenengan siapa kawan dekatnya? Maka sampaikan kepada mereka kenikmatan ketika dapat ilmu dan ketika kenikmatan ketika meniti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus seperti itu Bapak Ibu-ibu? Karena dikatakan oleh penulis di sini, beliau merujuk ayat Al-Qur'an yaitu Al-Isra ayat 62 hingga 64 bahwa Allah Subhanahu wa taala takdirkan manusia dengan setan menika senantiasa bermusuhan. Manusia dan setan itu bermusuhan. Bermusuhannya bukan baru-baru saja, tetapi permusuhannya sudah dari zamannya Nabiullah Adam alaihis salam. Sejak simbah moyang kita yaitu Nabi Adam, itu permusuhan dari setan itu sudah terjadi ya Bapak Ibu. Sehingga anak turunnya itu selalu godani Bani Adam, anak turunnya setan selalu ganggu keturunannya Adam. Nah, kita ini keturunannya Adam napa senes? Mantep nggih, keturunannya Adam nggih. Mungkin kayak wonten sing jawab senes ngoten. Nek senes sinten kata simbah itu. Nek ceriyose ketek. Ketek jenengan purun napa mboten? Dados keturunanipun ketek. Mboten purun ya. Wonten simbah namine Mbah Darwin. Mbah Darwin iku tiyang Yahudi tulen. Niku ngajar-ngajari nek keturunanipun menungso nika riyin asalipun saking ketek. Nek jenengan purun, kula mboten purun. Ampun, kita ini jalur keturunannya sangat luar biasa. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Jadi kita ngaku sebagai keturunanipun Mbah Adam itu Allah sudah tetapkan. Walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan, sungguh Allah telah memuliakan Bani Adam. Quran surat Al-Isra ayat 70. Itu harus diingat-ingat ya. Jadi kita ini anak turun yang mulia. Senes anak turun sing elek, sing hina. Kenapa? Karena simbah kita namine Adam. Jadi kudu bangga dadi menungso gitu ya. Harus bangga jadi manusia lalu kemudian meniti jalan kemuliaan itu dengan mentaati Allah taala. Maka di Quran surat Al-Isra ayat 62 hingga ayat 64 itu Allah telah kabarkan Bapak Ibu permusuhan antara setan dengan manusia. Ayat ini bukan hanya embel-embel saja, tetapi ini petunjuk. Kalau kita membaca ayat ini harusnya kita sadar berarti permusuhan setan ini sampai kita mati gitu. Sampai kita mati. Sesoleh-solehnya kita, seberapa tingginya amal ibadah kita tidak bisa terlepas dari setan. Sehingga kita nggak boleh merasa aman, nggak boleh merasa soleh, nggak boleh merasa paling apik, nggak boleh merasa wis akurat perlu ilmu. Nek ngoten niku namine sombong, itu sudah kemasukan setan. Kemasukan apa kegoda setan. Ya Allah, maka kita ini seberapapun tinggi ilmu Bapak Ibu, itu harus betul-betul merasa bahwa kita ini juga manusia punya banyak dosa, sehingga harus terus minta ampun sama Allah, terus taat kepada Allah taala. Nah, sehingga ayat seperti ini harus kita renungi Bapak Ibu. Saya bacakan ayat yang ke-62 dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Dan iblis berkata, iblis nika pimpinanipun setan menika,
terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku. Maksudnya Adam. Adam itu dimuliakan melebihi yang lain. Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Sing boten sesat sithik napa akeh? Kalau dari ayatnya kecuali sebagian kecil. Yang nggak bisa tersesat banyak apa dikit? Dikit. Lah niku illa qalila, kecil sekali, sedikit sekali. Makanya kaedahnya kita ini kalau mengikuti kebanyakan orang mesti sesat. Jadi kalau kita ini mengikuti kebanyakan orang mesti sesat. Tapi kalau kita mengikuti petunjuk, insya Allah mboten sesat. Kebanyakan orang, apa bedanya mengikuti kebanyakan orang dengan mengikuti petunjuk? Ngapunten, jenengan nek diece bales nopo? Jenengan nek diece, diomel-omeli, dirasani niku bales nopo? Jenengan paringi sembako, jenengan kirimi sayur, napa jenengan weweh-wewehi, napa pripun? Napa malah jenengan uring-uring bales? Kenapa kok diuring-uring bales? Karena jarene kakean uang ngoten. Cobi jenengan cerita ning tanggane, "Yo, aku wingi iki diuring-uring kae lho, dirasani, diece-ece." Terus jenengan cerita malih, "Pas aku dikonokne iku tak kei sembako, tak kirimi panganan, tak ngono." Koncone malah matur, "Wo, bodoh tenan kowe iki, wis diuring-uring kaya ngono kok malah diapiki." Kenapa bisa seperti itu? Seringkali umumnya orang itu menjadi dasar ra kepenak kalih tiang, dan begitulah yang terjadi Bapak Ibu. Maka kalau kita mengikuti kebanyakan orang, seringkali kita bisa sesat. Maka yang kita ikuti adalah sinten? Quran. Kalau kita mengikuti Quran, maka petunjuk demi petunjuk itu akan kita dapatkan. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat 62 ini adalah ikrar dari setan bahwa dia akan menyesatkan anak turun Adam. Kenapa Adam kok bisa mulia Bapak Ibu? Adam mulia bersebab ilmu. Jadi Allah Ta'ala ajarkan kepada Adam ilmu. Kalau mungkin jenengan pirsani di Quran surat Al-Baqarah, di rentetannya mulai ayat 30, jenengan akan mirsani bahwa Adam itu oleh Allah diajari nama-nama benda. Ini namanya apa, ini namanya apa. Mufasir mengatakan nama benda apa, mulai benda yang besar sampai benda yang kecil, semua diajarkan. Lalu semacam dikasih tes, para malaikat ditanya, "Tahu nggak kamu namanya ini?" Mereka nggak tahu semuanya. Lalu Adam disuruh menyebutkan, Adam bisa menyebutkan. Lalu Allah Ta'ala perintahkan kepada seluruh makhluk untuk bersujud kepada Adam. Malaikat sujud, seluruh penduduk langit sujud kecuali iblis. Iblis inilah yang menjadi cikal bakalnya keburukan berikutnya. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena iblis bangkang. Kenapa iblis bangkang? Iblis niku ngeroso paling apik gara-gara iblis Allah ciptakan saking api, saking geni. Sementara manusia diciptakan dari tanah. Kaya-kaya geni kali lemah, apik geni. Niku sing matur iblis. Niku namine mengklaim ya. Aku luwih apik saka kowe. Aku luwih apik saka kowe. Kita ini nggak ada yang tahu nggih, Bu. Kita ini nggak ada yang tahu kita ini baiknya apa, jeleknya apa. Saya pernah dikomentari tetangga Bapak Ibu. Dikomentari tetangga atau guyu lagi. Saat itu saya sadar betul, ya Allah, betul kita ini nggak boleh saling mengklaim aku ki luwih apik. Komentarnya ngeten. Kan ngarepan omahe rada reget ta, Bu. Sukete mboten dicabuti, dereng dicabuti. Terus tetanggane matur, "Pak Ustadz kok regetan?" ngoten jenenge. "Pak Ustadz kok regetan, reget banget, kemproh." Ngetos kemproh ya, Bu. Kemproh niku wis jorok ngoten.
Oh, sukete kan rada dhuwur-dhuwur, Pak. Disitulah saya, ya Allah, oh ya, kita ini kan mau mengklaim satu di antara yang lain nggak bisa gitu. Nggak bisa. Maka misal ada tetangga kita kok belum sholat, bisa jadi dia baik di satu urusan. Bisa jadi dia bisa baik di satu urusan. Yang baik itu kita bantu agar terus langgeng. Yang belum baik tadi bukan kita benarkan, tapi kita bantu agar mau sholat. Jadi sholatnya, misal beliau belum sholat, itu kita jangan sampai terima, kudu takjak sholat. Tapi bisa jadi dalam urusan kebersihan dia lebih baik ini, dia lebih baik. Makanya Pak Ustadz kok reget kemproh gitu katanya. Wong nggih, ngapunten itu sampai diresiki sama si bapak ini, itu sampai dibersihkan. Di saat itu saya jadi mikir, oh iya berarti setan itu senengannya mengklaim, aku luwih apik saka si Adam. Apa yang diklaim hanya bersebab tadi aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Kita pun juga gitu. Jangan-jangan kalau kita mengklaim kita ini lebih baik daripada si fulan, itu jangan-jangan api sing bagian kuwi tok liyane elek banget itu. Liyane elek banget. Sehingga jangan pernah ibu-ibu menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, bahkan juga jangan sampai merendahkan orang lain bersebab ada kesalahan yang mereka lakukan. Mungkin ya kalau kita bandingkan ngeten. Ini kalau manusia ini si A, ini si B. Ini kebaikannya. Nah, ini tinggal dibolak-balik ngeten mawon gitu ya. Ini kebaikannya ini, tapi ini kebaikannya ini. Ini tinggal disuburkan semuanya. Yang baik dilanggengkan, yang belum dilakukan dimunculkan. Sehingga kita ini akan saling membantu dalam mentaati Allah, saling menjaga dari godaan setan. Kita tidak membiarkan saudara kita saling terjerumus ke lembah setan. Ini menjadi tujuan dan cita-cita kita semuanya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan ikrar yang sangat luar biasa, Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'am maufura. Lalu Allah Ta'ala berfirman, pergilah sesiapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semuanya. Sebagai suatu pembalasan yang cukup. Jadi sama Allah, wes sak karepmu, godon gitu, suruh goda. Jadi Allah Ta'ala membiarkan sekaligus itu untuk menguji, mengetes manusia ini. Manusia ini dari lahir itu berangkatnya sama, Bu. Apa berangkatnya? Apik. Jadi berangkatnya manusia itu sejak lahir itu apik, baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Maka ketika berangkatnya ini baik, ini habis itu jalannya kayak gimana gitu. Maka manusia itu kita semua ini dulu ketika lahir apik banget, Bu. Kita dulu jenengan tingali bayi mawon. Terus jenengan nek wonten bayi kok pipis pas jenengan gendong kok mipis sih ampun dikandani, "Wo, nakal we, mboten ngedong niku." Niku dereng ngedong, ampun diomong-omongi nakal-nakal, mungkin malah dadi donga menika. Lagi mipisi jenengan pun ngangge mukenah badhe salat. Terus ngompol. Wo, bocah nakal. Niki dereng ibu-ibu. Jadi Allah Ta'ala itu ketika menciptakan manusia sejak lahir hingga balik, itu Allah berikan kasih sayang yang sangat luar biasa. Apa bentuk kasih sayangnya? Keburukan yang mereka lakukan belum dicatat sebagai dosa. Jadi jangan sekali-kali atau jangan bermudah-mudah kita ini ngata-ngatai anak-anak kita yang saat itu mungkin belum balik. 10 tahun pun balik kamu dereng. Dereng. Nek laki-laki paling nggih 12, 13, 14, mungkin nek mboten mimpi basah nggih 15. Jangan bermudah-mudah dikatai, tapi dibimbing terus mawon. Dibimbing terus diakeh-akeh donganipun gitu. Diakeh-akeh yang salipun nyuwun kali Allah Ta'ala, ya Allah tolong sakniki dereng ketok apike, tapi kudu nyuwun terus kali Allah mugi-mugi diparingi sae.
Begitu pula ketika ini sudah lebih dari baligh, maka doa orang tua, doa simbah ampun sampai terhenti, terus dilakoni. Kenapa? Saking sadarnya kita bahwa Allah Ta'ala akan memenuhi neraka jahanam dengan setan dan orang-orang yang berhasil ngikuti setan, orang-orang yang tergoda setan. Jadi fair sekali. Jadi fairnya beribun. Ini berangkatnya sami-sami saya. Ketika sudah di tengah jalan, wonten sing kegoda mriko. Jenengan badhe tindak teng Jakarta, mangkate bareng ning mobile 5. Mboten mungkin wis sak karepmu monggo ngoten. Ning dalan wonten diskon apa? Sik mampir. Sing papat mangkat gitu ya. Wonten apa malih? Wonten pameran. Ayo mandek sik. Kenapa? Banyak yang tergoda. Jadi berangkatnya sama-sama baik. Mobilnya podo-podo apik. Mobilnya podo-podo anyar misal. Napa mawon mobilnya pokoknya anyar, mboten enten sing elek, dados mboten sing kebanan mboten, tapi karena di jalan itu banyak godaan, entah wonten makanan lah, entah wonten nopo, wonten tontonan dan sebagainya. Ayo mampir sik, mampir. Akhire sing tekan mriko ming sak mobil, liyane ra tekan kono. Kenapa? Karena tergoda. Begitu pula manusia, Bu. Kita ini juga sama. Kita ini berangkat hidup ini dalam keadaan baik, beda dengan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu berkeyakinan bayi yang lahir niku sampun beto dosane sinten? Dikatakan dosane Mbah Adam. Padahal Mbah Adam sampun diampuni. Mbah Adam sudah diampuni, makanya Mbah Adam tempatnya di surga. Tapi orang-orang Nasrani masih berkeyakinan bahwa bayi yang lahir itu beto dosa, namine dosa warisan, dosa keturunan, sehingga mereka harus dibaptis gen ilang dosane. Sementara kita mboten, kaum muslimin nggak gitu. Setiap bayi yang lahir, baik bayi kaum muslimin maupun bayinya orang-orang kafir, itu lahir perucut niku sae, niku apik, mlaku bareng-bareng apik. Ning tengah jalan wau wonten sing pengen es krim, wonten sing pengen jus, wonten sing pengen apa, wonten sing lempeng terus mlaku. Nah, sehingga Bapak Ibu-ibu, siapa yang membelok-belokkan jalan itu nggih menika sinten? Setan. Bagaimana agar kita mengetahui jalan yang lurus dan jalannya setan? Maka mau tidak mau kita harus terus cari ilmu. Ilmunya dari mana? Dari Al-Quran. Jangan lupa juga selalu mendekat terus kepada Allah dengan sholat, dengan ibadah-ibadah apapun yang bisa jenengan lakukan. Dan yang ketiga, jangan lupa kumpul terus kalih tiyang ingkang soleh. 3 nggih rumuse. Angsalipun golek ilmu ampun mandek. Nomor kalih, ibadahipun terus dilakoni. Sing nomor 3 napa wau? Kumpul kalih tiyang soleh. Ini ikhtiar kita agar kita ini berada di jalan yang lurus, tidak mengikuti kanan kiri yang ternyata itu jalan-jalan syaitan. Oh, pas ki. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, terakhir maka harus kita sadari kita ini hidup di dunia tidak aman, selalu digoda oleh setan. Semakin naik derajat jenengan di sisi Allah, semakin besar setan yang dikerahkan ke jenengan. Kalau pas kita ini mungkin biasa-biasa mawon, setan-setan kelas teri mungkin yang dikeluarkan. Kalau jenengan tambah taat, mungkin setan-setan kelas apa Pak? Kelas kakap mungkin dinaikkan, ya, dikeluarkan. Sehingga jangan pernah berhenti minta tolong kepada Allah untuk keselamatan kita, keselamatan keluarga kita, anak turun kita, dan seluruh kaum muslimin. Demikian saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.